Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, hari ini hostnya ganti ya. Siapa nih? Ya, jadi pada episode kali ini hostnya bakalan ditemenin dengan aku. Kayaknya udah pernah lihat episode 1. Aku Anis, si penyintas COVID. Dan ditemenin dengan teman saya yang sangat spesial ini. Siapa? Mahmud. Mamah muda. Iya. Jadi pada episode kali ini tuh kita kayaknya pembahasannya sedikit menyerempet ke rohanian kali ya. Karena kemarin kayaknya udah lelah ngomongin karir, ngomongin kesehatan COVID, marriage life gitu ya. Jadi mungkin episode kali ini biar balance gitu ya antara dunia dan akhirat gitu teman-teman. Maksudnya ini ada juga salah satu teman dekat kita gitu. Yang dia ini berhijrah dan sebenarnya kisahnya kita pengen tahu gimana dan apa yang terjadi tentang proses hijrahnya tersebut gitu. Gimana lama-lama ya, kita panggil aja narasumber hari ini siapa? Mari kita panggil. 1, 2, 3. Iya. Fairuz. Lengkap banget namanya ya. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa nih kira-kira nih? Perkenalkan dulu dong. Aku kayaknya udah pada sering lihat ya guys. Jadi terakhir-terakhir ini muncul terus. Ya, Magfira aka Ade Widi. Okay. Biasanya host juga. Biasanya tapi rekan aku ada Japut namanya. Kita disingkatnya Jade sih. Japut Ade. Kalau kali ini ganti ya. Karena mungkin kebetulan saya jadi narasumber. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Nah, kita mau nanya apa nih Nis di awal? Ayo. Ya seperti biasa lah ya. Ini gimana Magfira Fairuz sehari-harinya ngapain aja, kesibukannya? Kabarnya. Gimana nih Dek kabarnya? Alhamdulillah kabar sehat Nek. Kalau misalnya sekarang kesibukannya sih kerja, alhamdulillah. Tapi enggak di Bandung. Udah jelasin kesibukan padahal belum nanya kesibukan, alhamdulillah ya. Karena kan ngejar dikasih ya. Iya, aku alhamdulillah bekerja di salah satu perusahaan swasta. Ya gitu guys, tapi nggak di Bandung, jadi merantau gitu. Tapi sekarang di Bandung? Enggak, Jakarta. Sekarang di Jakarta. Kantornya Jakarta ya, Dik? Meskipun COVID ini? Iya, tapi mostly lebih kadang sering juga di kosan sini WFH gitu. Jadi enggak setiap saat WFO gitu. Everyday ke kantor gitu ya. Iya. Oke. Nah, gitu ya. Nah, ngomongin untuk tema hari ini nih, Dek. Kan kita tuh bawanya tema hijrah secara umum. Nah, berat tapi kan berat sekali ini. Aku juga belum tahu nih hijrah umum atau secara kita bertiga yang ada di sini itu apa. Sebelum aku yang sama Anis misalnya mengartikan hijrah itu apa, nah kita pengen tahu Dek, katanya ceritanya nih narasumber hari ini Ade itu kan Masya Allah. jalan atau sedang berproses menuju hijrah. Nah, amin. Menurut Ade, iya amin. Menurut Ade tuh kenapa sih kalimat hijrah ini akhirnya keluar? Dan kenapa Ade tuh memilih untuk hijrah? Hijrah menurut Ade tuh apa? Simpelnya kayak gitu. Hijrah itu apa gitu menurut kamu? Oke. Hijrah menurut aku ya. Iya. Karena ini menurut aku, jadi mohon maaf sebelumnya kalau misalnya ada salah-salah kata guys. Semua kesalahan dari aku gitu ya. Kalau misalnya kesempurnaan pasti dari Allah. Nah, arti dari hijrah itu sendiri apa sih gitu? Kan sekarang mungkin anak-anak muda udah lebih more common gitu ya, lebih sering dengar dan lebih accept gitu ya, lebih menerima terkait hijrah ini. Sebenarnya aku juga berat ya ngomongin hijrah karena pada dasarnya hijrah itu adalah perjalanan yang gak pernah usai gitu loh, Nek.
Karena semua manusia, maksudnya kita, itu akan terus berhijrah gitu loh. Maksudnya apa sih Fir gitu? Artinya kayak gitu, ya kita akan terus belajar untuk menuju kebaikan dan apa yang diperintahkan oleh Allah dan apa yang dilarang olehnya gitu. Jadi kalau misalnya dibilang kayak Ade udah hijrah sekarang gimana-gimana, nggak ada kata udah sih untuk hijrah itu. Kata udahnya di mana? Ketika nanti kita udah meninggal dunia mungkin ya. Aduh udah mulai berat nih. Wow. Udah kayak gitu. Jadi ya selama kita hidup kita akan terus hijrah karena kita akan terus belajar dan memperbaiki diri kayak gitu guys. Singkatnya. Oh iya. Jadi tahu ya kita hijrah itu mungkin emang pendapat tadi seperti itu, tapi mungkin ya emang akhirnya kita tahu ya Nis sebenarnya. Aku baru tahu sih ternyata. Gak ini ya, gak ada batasannya hijrah itu sampai kapan gitu ya. Iya. Oke. Nah tapi di Ade tuh gitu ya, momen apa yang momen aha gitu, ini tuh waktu yang tepat gitu. Waktu yang tepat gitu, aku tuh harus hijrah tuh sekarang gitu. Itu tuh kapan sih Ade memutuskan atau kenapanya tuh? Oke, jadi kalau misalnya ini agak sedikit flashback ya. Awal memulainya karena satu mungkin aku di situ udah ngerasa banyak banget masalah gitu guys. Biasalah manusia kalau udah banyak masalah gitu ya, baru ingat sama yang di atas gitu kan. Iya. Ya jangan dicontoh guys. Maksudnya kayak gitu aku udah terlalu banyak masalah, terlalu banyak dikecewakan oleh manusia gitu ya, orang sekitar utamanya. Dan aku tuh di situ udah merasa itu adalah titik terendah aku gitu. Nah, dan di saat titik terendah itu aku nggak bisa minta tolong ke siapa-siapa. Dan kayaknya nggak ada juga manusia gitu, temen atau siapapun itu yang bisa aku mintakan tolong untuk kayak selesain masalah aku gitu, selesain semua kayak kegelisahan, pertanyaan-pertanyaan dan semuanya gitu ya yang ada di hati aku tuh. Nah setelah kayak aku mencoba untuk memalingkan diri ke hal-hal duniawi nih yang lain, maksudnya kayak misalnya kita let's say kita main sama teman-teman atau misalnya kita nge-mall atau misalnya kita belanja barang branded atau yang kita butuhkan tuh yang pokoknya yang kita suka gitu ya, kita memang akan dapatkan kesenangan itu. Tapi itu tuh kayak cuman sekilas aja gitu loh guys, kayak cuman ngelewat, kayak kamu dapat kesenangan tapi udah itu kamu akan feel empty lagi, kamu akan ngerasa kosong banget jiwa kamu tuh. Nah di titik itulah aku ngerasa tepatnya pada saat Ramadan tahun 2019 ya kalau nggak salah itu Masya Allah sih, aku nggak tahu gimana ceritanya juga, maksudnya karena mungkin di situ aku udah surrender banget sama Allah gitu ya Allah help me gitu, kayak aku kayaknya udah jalan terlalu jauh nih gitu. Jadi pada satu malam gitu kan, terus di bulan Ramadan itu saat sholat isya aku bentangkan sajadah terus udah gitu aku berdoa di situ, bener-bener kayak ibaratnya sujud paling sungguh seumur hidup aku. Di situ aku bener-bener kayak mungkin bisa dibilang setelah itu tuh kan aku sholat taubat juga gitu ya, terus aku berdoa ya bilang ke Allah, maksudnya nyampein apa yang salah gitu, aku mengakui semua kesalahan aku mengakui semua kelemahan aku, karena aku ini lemah gitu, karena aku ini salah, ya tolong ampuni dan please guide me to your way gitu, untuk ke jalannya Allah yang benar tuh kayak gimana gitu. Nah di situ saat itulah aku titik mula gitu ya untuk berhijrah itu dari situ. Meskipun pada saat proses sebelumnya tuh kayak proses aku tuh memancing itu. Jadi kayak apa memancingnya tuh? Aku mulai mengkat beberapa perbuatan yang gak disukai oleh Allah gitu, maksudnya kayak maksiat atau dosa. Aku mulai mengkat itu. Aku nggak tahu juga itu maksudnya datangnya dari Allah, pasti bukan dari aku. Nah setelah aku mengundang gitu ya, maksudnya melakukan hal itu mungkin yang hal-hal yang kebaikan ya, ibaratnya alhamdulillah Allah kasih taufik gitu, hidayah kayak gitu guys. Berarti nih kalau misalnya tadi denger adik cerita kayak gitu, berarti dari ketika pertama kali adik ngerasa momen hijrah itu dapat gitu, ketika adik di runung banyak masalah gitu. Nah di situ juga momen dimana perubahan adik juga ganti ya? Iya, ganti banget 100% kayaknya. Nih guys, ini sejadah nggak gitu kelihatan tapi ya. Sorry. Jadi mungkin tempat itu jadi kayak ngerasa nggak sih hijrah tuh kan mungkin
suatu kalimat atau artian, atau ngerubah semua sampai kebiasaan Ade, nampil teman-teman bahkan mungkin gitu kan. Itu tuh langsung berubahnya drastis, atau hari itu juga kerasanya, atau semuanya proses gitu deh, gimana? Atau ada nggak ada perubahan, teman penampilan kayak ya udah aja biasa, cuman hatinya mungkin lebih lebih hijrah gitu, gimana ya bedanya gitu? Lebih lapang gitu ya, lebih tenang ya. Extrovert dan extrovert lagi apa? Luar dan dalamnya gitu. Iya, iya. Oke, jadi alhamdulillah setelah itu tuh ya aku nggak berhenti sampai di situ guys. Jadi kayak terus nerusin apa yang harus aku tidak lakukan dan apa yang harus aku lakukan gitu. Karena sebenarnya pada dasarnya kan, maaf banget bukannya sombong lagi, bukannya sombong. Tapi dulu tuh Ade udah mengerti akan hal ini gitu ya. Maksudnya karena dulu kan Ade ikut TPA juga tuh. Terus lumayan. Ya itu aku ikut dari TK kayaknya nih sampai SMP kalau nggak salah tuh. Kan lumayan lama ya rentangnya. Emang ya, ada kayak sampai SMP? Jadi jatuhnya kayak sekolah agama gitu aja nih, tapi di masjid dekat rumah kayak gitu. Okay. Nah, tapi SMP iya, oke. SMP-nya SMP kelas 1 di-cut karena udah kayaknya udah sering main ya, nggak tahu sama siapa teman-temannya SMP. Mulai terbawa Jadi males ngaji gitu-gitu. Nah, terus setelah itu ya aku tahu maksudnya mana yang benar, mana yang salah kan. Nah, dari situ kayak aku mulai menarik diri dari kubang kegelapan gitu ya menuju yang cerah. Kalaupun ada perubahan ya alhamdulillah, maksudnya banyak banget nih perubahan ini tuh. Dari mulai perubahan hidup tuh banyak banget. Dari hal apa sih? Pertama yang harus aku mention di sini, yang aku kemarin waktu itu minta ke Allah itu kan sampai sekarang itu adalah ketenangan ya. Karena kita punya harta sebanyak apapun, kalau kita nggak tenang percuma gitu. Ibaratnya kita senang, tapi hati belum tentu tenang. Tapi kalau kita tenang, kita udah pasti senang. Kayak gitu. Nah, itu hal pertama banget yang aku minta sama Allah, kayak ya Allah tenangin hati aku gitu, dan bereskanlah masalah aku, karena aku tuh dulu kayak orang yang aku bisa nyelesain ini gitu. Masalah apapun itu oke, aku hadapin, tapi aku lupa, meskipun aku ikhtiar, aku lupa bergantung dan berdoa sama Allah. Itu sih yang salah aku dulu gitu ya. Nah, itu berubahnya maksudnya jadi lebih tenang pasti nih, terus dari hati ya. Terus juga kebiasaan ya alhamdulillah, maksudnya yang buruk-buruk mungkin alhamdulillah udah ada beberapa yang ditinggalkan. Terus yang baik-baiknya mulai dikerjakan, berusaha gitu ya. Meskipun aku juga masih ngerasa jauh banget dari kata baik gitu. Masih jauh banget guys ini. Aku bisa dibilang kayak masih newbie, dan ini pun proses hijrah tuh Masya Allah kayak gunung guys. Kayak bener-bener gini nih gitu. Jadi kita nggak bisa predik kapan saat kita bisa ngalahin hawa nafsu kita sendiri dan setan gitu ya. Kapan kita nggak bisa ngalahin itu berdua gitu. Nah, itu yang masih harus aku tingkatkan lagi. Terus untuk perbedaan pola hidup ya pasti samalah kayak kebiasaan gitu, pola hidup dan lingkungan sekitar. Aku nggak tahu kenapa ya. Cuma alhamdulillah maksudnya Allah itu mengirimkan beberapa orang, teman-teman dan lainnya tuh percis yang kayak baik-baik, yang sesuai doa apa yang aku minta gitu. Ya Allah tolong pertemukan aku dengan orang-orang yang baik gitu ya, yang soleh-soleha kayak gitu. Ya alhamdulillah maksudnya bisa ketemu dengan orang-orang yang baik ini, insya Allah. Nggak ada yang aneh-aneh kan teman-temannya? Enggak sih, alhamdulillah dengan itu kayak keeliminasi sendiri gitu loh Nis. Iya. Tapi itu di lingkungan di Jakarta gimana tuh Dek? Maksudnya di Jakarta kan gimana tuh? Beda kan? Maksudnya nggak tahu sih. Yang mungkin lebih ekstra gitu mungkin. Iya. Nah itu gimana tuh Dek? Kalau misalnya kita bilang kayak lingkungan Jakarta, kan sebelumnya juga aku di Karawang dulu ya guys. Jadi benar. Justru momen aku yang saat hijrah itu di Karawang. Tapi aku ya pasti itu kan lagi kerja di Karawang tuh Nek. Oh berarti ini kantor yang kedua ya? Kantor yang kedua. Alhamdulillah kayak mungkin dari dulu aku udah kebiasa yang orangnya bisa dibilang mandiri mungkin ya. Amin gitu. Bisa dibilang mandiri, dan dari dulu sebenarnya jarang ke bawah arus gitu. Jadi kalau misalnya aku berteman nih sama siapa aja, tapi kalau untuk kayak deket, ngikutin kebiasaan mereka gitu, ikut kemana aja, aku alhamdulillahnya masih kayak bisa stop gitu loh. Jadi itu mungkin yang
pengendalian diri ya. Dengan apalagi dengan kita udah berusaha untuk hijrah ini, otomatis tuh kayak udah semakin ada banyak remnya gitu loh. Kayak kamu udah tahu nih dosanya apa, kayak gitu kan. Kalau kamu kerjain, apalagi kamu udah tahu dosanya apa, ya kamu makin dosa gitu loh. Iya. Nah itu yang bikin aku sekarang banyak ngerem, bukannya kadang sombong apa gimana juga ya. Nah itu. Cuman alhamdulillah kalau di Jakarta baik-baik banget sekarang orang-orangnya. Malah kayaknya tuh kayak kerjaan dan teman-temannya tuh percis banget sama apa yang aku doain sebelumnya, sebelum aku terima di kantor Jakarta ini. Jadi kayak Allah tuh ngasih plek gitu, percis apa yang kayak aku pengen. Bener-bener kayak Masya Allah udahlah. Bersyukur banget. Jadi ya disyukuri banyak-banyak bersyukur alhamdulillah. Itu termasuk kayak nilai-nilai yang Ade dapat gitu ya, Dek. Nilai-nilai yang Ade dapat ketika hijrah ini ternyata banyak gitu nilainya ya, Dek. Perubahan-perubahan yang terjadi buat Ade, ketenangan yang didapat gitu kan ya, Dek. Iya, banyak banget. Ini nanya sorry ya. Kalau dari sisi pakaian gitu misalnya kita balik lagi nih ke perubahan luar gitu. Apakah beda nggak sih orang yang berhijab, hijrah mungkin dalam istilahnya gitu, dengan orang yang apa ya, mungkin banyaklah di luar sana yang hijab tapi mungkin tujuannya ada yang ya semoga aja semuanya hijrah gitu kan. Nah itu kalau di hijrah itu berhijab yang baik dan benar tuh ada nggak sih, Dek, aturan toknya gitu? Jadi kan Ade juga masih banyak belajar gitu nih. Cuman alhamdulillah ketika proses ngaji itu tuh kan tahu tuh misalnya dari ceramah gitu ya, kajian online maupun offline gitu, kayak satu kayak untuk urusan berhijab nih untuk para ahwat gitu ya, buat para perempuan. Nah sebenarnya hijab yang baik tuh kayak gimana? Yang kayak menutup dada gitu ya, menjulur hingga dada. Terus tangannya juga yang boleh kelihatan tuh pokoknya tuh telapak tangan dan muka aja ini gitu kan. Terus ternyata bagian kaki kita juga tuh yang tumit ini masih aurat juga. Jadi kayak masih diusahakan harus masih kayak pakai kaos kaki gitu kan atau apa. Kayak gitu guys. Jadi justru kan gini, poin penting yang aku dapat juga dari berhijab tuh gini. Hijab itu fungsinya kan untuk menutup diri kita dan untuk menghalangi pandangan pria yang bukan mahram kita gitu ya, untuk kayak melihatnya tuh nggak bernafsu gitu. Nah jangan malah selewengkan ini gitu. Ini juga yang masih aku banyak belajar banget. Selewengkan apa maksudnya? Jadi berhijablah ya justru untuk menutupi diri kamu agar kamu nggak dilihat orang lain, bukan kamu berhijab untuk kamu dilihat orang lain gitu. Nah ini yang pelajaran besar juga dari masalah satu aja ya kan, hijab doang kayak oh ya Allah. Ya jadi ternyata selama ini dan banyak ragamnya gitu ya dia. Selama ini kayak kita harus ya ikutin gitu loh aturannya kayak gimana. Soalnya emang sekarang tuh kan tren kerudungnya tuh udah macam-macam dan emang pusing banget gitu deh. Iya. Gitu sih. Nah terus kalau selain berpakaian tuh pasti tuh kan ada tuh kayak mungkin pola hidup ya, misalkan kayak bangun subuh jam 3 untuk tahajud, jadi lebih teratur gitu untuk ke pola hidupnya itu. Oke, jadi mengaruh ke pola hidup ya. Kalau ke pola hidup ya alhamdulillah pasti banyak perubahannya juga, tapi mungkin nggak akan kita sebutin gitu ya, misalnya aku ibadah apa aja gini takutnya nanti ujungnya ria gitu. Tapi satu hal yang pasti dan yang akan kamu dapat itu adalah ketika kamu menjalankan semua apa yang maksudnya Allah perintahkan gitu ya, sebenarnya itu juga baik buat kita. Dan kalaupun kayak kita tuh nggak bisa menjalankan semuanya, misalnya nih ada kayak sunnah misalnya sholat sunnah nih ada berapa gitu ya, banyak kan. Nah kalau misalnya kita nggak bisa menjalankan semuanya, jangan jadi kita malah nggak ngerjain semuanya gitu loh. Jadi kayak kalau kamu nggak bisa mengerjakan sholat sunnah semuanya, kayak sholat sunnah rawatib, terus sholat sunnah duha gitu ya, syuruk, terus tahajud dan sebagainya, jangan sampai malah ke-skip semuanya gitu. Jadi maksudnya, udahlah aku nggak sholat ini kok tadi, jadi nggak apa-apa lah nggak sholat sunnah ini juga. Nah itu tuh jangan guys. Jadi usahain kayak dipaksa, karena ibadah itu yang aku dapat dari ceramah Ustaz Khalid nih ya guys, sedikit maaf kalau salah. Justru berawal atau harus dimulai dengan keterpaksaan gitu. Wow. Justru dari keterpaksaan itu akan timbul kebiasaan gitu.
Enggak, itu aku pernah dengar dari siapa coba? Dari Payani waktu aku masuk BK gara-gara motor aku disita itu. Serius? Serius. Amanah itu dari SMP ya, Nis? Iya. Kayak nih ngomong apa? Kayak waktu itu kan aku nggak dikerudung tuh pas naik motor kan. terus Pak Yani manggil siapa wali kelasnya. Waktu itu wali kelasnya kan guru agama. Terus akhirnya lah ceramah kebaikan itu harus dipaksakan, itu nggak bisa ya sulit lah kalau nggak dipaksakan kayak gitu. Itu aku inget banget sampai sekarang. Oke. Kalau cerita Anis dan Ade sebenarnya ada sambungannya ya. Jadi ini tuh sebenarnya kalau kita dapat amanah kayak gini kadang ngaruh sama kedewasaan ya. Iya, betul ya. Ya, karena kita sebenarnya mungkin udah dengar amanah ini tuh sebenarnya sering gitu. Mungkin waktu kamu SMP kan temenan sama aku sama Ade gitu ya. Mungkin hal itu belum jadi suatu amanah yang serius gitu ya. Ternyata harus kita terapkan ya. Alhamdulillah. Iya. Gitu. Nah, nih deh kan berarti udah cerita nih apa sih pengalaman Ade gitu yang sangat subhanallah buat pelajaran aku Anis dan teman-teman yang dengar. Masya Allah. Masih jauh guys, masih jauh. Nah, apa sih deh misalnya bukan tips ya, istilahnya kayak gimana sih misalnya kan kalau aku sama Anis nggak tahu nih antara sudah atau belum menemukan hijrahnya itu. Nah, gimana sih deh biar kita tuh akhirnya menemukan jalan itu menuju itu. Sebenarnya kita misalnya udah tahu nih deh harus hijrah gitu. Tapi mungkin hati belum terketuk misalnya untuk seserius itu misalnya, seserius Ade. Nah, gimana sih deh akhirnya Ade buat ngasih ke kita gitu pesan-pesan seindah apa hijrah itu? Dan sesulit apa? Masya Allah. Iya, gimana tadi? Kalau seindah apa? Aku jadi pengen nangis. Kalau nanti Indah Safitri nama aku. Ya kalau dibilang seindah apa, bisa dibilang mungkin kalau kita ibaratin ya, di hidup aku aja nih. Ya, aduh. Aku akan beli apapun itu, berapapun harganya, nuker semua apa yang aku punya gitu ya, dengan hidayah gitu ya, maksudnya Allah kasih ke kita, taufik Allah kasih kita biar kita tuh hijrah. Karena alhamdulillah maksudnya seindah itu gitu nek. Akhirnya tuh aku kayak gini, kayak anak yang udah lama banget ngerantau gitu ya. Terus tapi nggak pernah pulang-pulang gitu saya ibaratnya. Terus banyak masalah apa gimana. Aku tuh nggak pernah ada naungan kan gitu. Aku nggak pernah ada tempat cerita. Nah, aku tuh ke Allah tuh kayak aku ngetuk pintu gitu kan. Ya Allah aku pulang gitu. Aku kayak ngomong kayak gitu. Tolong izinin aku masuk. Ampunin dosa-dosa aku dan ya jangan biarin aku keluar lagi gitu. Karena apa ya? Jadi nangis, maaf. Karena menurut aku tuh mahal dan susah banget dapetinnya. Aku nggak mau ibaratnya aku harus ngelaluin hal-hal kayak kemarin lagi gitu. Aku yang angkuh mungkin ya, aku yang merasa bisa menjalani hidup ini sendiri. Padahal manusia tuh memang makhluk lemah. Kita tuh kan memang makhluk lemah. Dan kita tuh hanya makhluk yang ya ciptaan gitu dari sang Kholik. Jadi kamu kenapa harus sok-sokan kamu bisa segalanya? Kamu kenapa harus takut kalau kamu sedih gitu ya? Kamu kenapa harus bingung kalau punya masalah ya? Kamu tuh tinggal kayak sujud gitu ya. Misalnya kamu tinggal sholat 2 rakaat apapun itu, sujud meskipun solusi belum datang, tapi tuh ketenangan hati itu udah pasti kamu dapet sih. Itu sih yang aku saranin banget ke kalian guys. Jadi apalagi kan di usia kita sekarang ya, banyak banget wawasan-wawasan dari luar gitu kan yang bukan Islam ibaratnya. Itu memang banyak kan dari zaman dulu. Nah, coba guys kayak jangan terlalu melihat ke sisi situnya karena mungkin terlihat modern. Tapi kalian tuh harus bener-bener lihat dasar hidup kalian tuh apa sih gitu kan. Tujuan kalian juga mau kemana gitu. Ya, karena nanti kita semua kan pasti akan pulang. Pulang gitu ya ke Allah lagi. Jadi kalau aku boleh bilang dari sekarang usahain kamu
jauhi semua perbuatan-perbuatan yang Allah larang, yang Allah benci, yang Allah nggak suka, dan kamu deketin terus Allah gitu. Sampai satu titik kamu tuh akan mencintai itu, dan kamu bener-bener nggak mau lepas gitu dari situ. Karena kita udah menuju jalan yang baik aja tuh kita masih bisa tergelincir nih gitu. Kita masih aja bisa kan. Makanya tuh nauzubillahi min dzalik banget, aku berdoa juga, salah satu doa yang selalu aku sebutkan adalah istiqomahkan aku di sini ya Allah gitu. Segimanapun kayak aku rela, bahkan kayak hidup aku mau gimana pun gitu ya, aku kekurangan apapun asal aku nggak kehilanganmu, aku ikhlas gitu. Berarti kayak gitu guys. Jadi tinggalkan hal-hal yang Allah tadi yang larang, mulai kerjakan semua gitu ya yang Allah sukai, cintai. Insya Allah kelak taufik itu, hidayah itu akan turun ke kamu, ke kita gitu kan, untuk kita terus bersama-sama memperbaiki diri sampai nanti kita meninggal dunia, dan insya Allah semoga tempat kita adalah di surganya Allah. Amin ya Allah ya Allah. Ya Allah, amin. Amin. Gitu guys. Karena nih Wow. Jawab gak ya? Itu nih gimana menurut kamu? Aku merinding sih. Iya. Kadang, berarti aku masih gitu ya untuk hal. Kadang aku pun pribadi kayak kalau butuhnya doang baru aja ngedoa harus bener gitu, ibadah gitu. Jadi ya guys, mumpung ini momen Ramadan juga loh. Insya Allah kan maksudnya Ramadan ya, pasti maksudnya ampunan Allah. Iya, ampunan Allah kan insya Allah maksudnya berlimpah gitu. Terus pintu-pintu neraka kan juga ditutup tuh. Jadi maksudnya kita ya itu juga mungkin alhamdulillah yang kemarin Ade dapat, kayak karena kemarin aku udah di titik terendah dan aku tuh kayak gini nih gitu kan, aku benar-benar menurunkan diri aku gitu ya, benar-benar menurunkan diri aku karena aku adalah seorang hamba. Jadinya tuh karena aku di titik nol, segala sesuatu tuh masuk gitu loh. Nah itu juga penting. Jadi kita turunin ego lah. Kita siapa sih gitu di depan Allah tuh, kita nggak ada apa-apanya guys. Hanya makhluk kecil. Ya betul deh. Tuh, Dek, wah ini semua yang kamu ceritain ke kita itu ya selain nanti teman-teman kita yang nonton gitu ya, untuk kita berdua juga. Masya Allah, amin ya Allah, amin. Kebaikan hanya dari Allah nih. Ya mungkin mungkin semoga Ade lancar terus hijrahnya. Mungkin doain ya guys, doain terus. Aku, Anis dan teman-teman yang lain juga bisa memulai lebih gitu. Saling doain. Insya Allah selalu aku doain. Selalu aku doain. Iya. Aduh, makasih banyak banget nih Dek untuk hari ini. Sama banyak. Yang sangat berharga dan indah banget menurut aku ini episode. Bentar. Aku mau kasih satu quotes. Ini kebaca kan di ini aku juga. Boleh iya, baca. Nah, ini quote mana sih Dek? Ketika dalam kesulitanmu, orang-orang meninggalkanmu, itu bisa jadi karena Allah sendirilah yang akan mengurusmu. Nah itu juga salah satu kalimat yang benar-benar dep banget ke hati aku. Karena waktu itu kan aku nggak ada seorang pun yang bisa bantu ya. Seorang pun, bahkan orang terdekat, keluarga apapun itu nggak ada yang bisa bantu. Jadi aku langsung pas kayak quote itu benar-benar aku banget gitu, kayak gue banget nih gitu. Kayak ngerasanya, ya Allah, ini kan dari Imam Syafi'i ya. Aku bacain sekali lagi. Ketika dalam kesulitanmu, orang-orang meninggalkanmu, maka itu bisa jadi karena Allah sendirilah yang akan membantumu atau mengurusmu. Guys, jadi jangan patah semangat. Terus hubungi Allah ya. Semuanya menumpahkan dengan yang di atas ya. Tidak bertergantung orang lain. Betul Dek. Betul. Masya Allah. Masya Allah. Apa-apa loh Nis. Sampai kayak aduh jadi malu gitu sama diri sendiri juga ya. Ya udah di umur segini gitu kan masih calei kalau aku kan. Makasih masih gini-gini aja. Untuk mengisi episode ini nih dengan siraman rohani istilahnya. Wow, sangat tersiram sekali. Sangat tersiram. Wow. Thank you banget, Dek. Sama-sama. Atas materinya, pengalamannya, cerita-ceritanya. Untuk aku pribadi sebenarnya itu sangat-sangat bermanfaat sih, apalagi ya untuk teman-teman yang nonton dari awal sampai akhir gitu ya. Semoga kalian dapat insight-insight yang baru, dapat wah keren banget nih gitu ya, proses hijrah tuh ternyata seperti ini kayak gitu. Oke, jadi ini udah di penghujung akhir. Di penghujung akhir.
Buat teman-teman kalian, like dan komen di bawah ini ya. komen di bawah ini ya. Misalnya kalian pengen narasumber siapa nih? Kalian punya pengen temen siapa nih yang pengen jadi narasumber? Komen aja di bawah ini. Request episode berikutnya. Loncengnya. Ya. Oke. Dadah. Hari ini. Dadah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.